Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya tantangan yang, lumayan menarik nih. Kita mau kupas tuntas bab 5 dari bukunya David J. Lieberman, How to Change Anybody. Fokusnya spesifik banget, mungkin bagian yang paling pelik ya, menghilangkan prasangka pada siapa saja. Topik berat tapi penting ini. Betul. Sumber kita ya bab itu tadi, yang isinya cukup berani ya nawarin serangkaian teknik psikologis buat, katanya nih, membuka pikiran orang lain. Tujuannya ya untuk bantu mereka menimbang ulang keyakinan yang mungkin keliru atau bahkan ya merusak gitu. Terutama soal prasangka. Entah itu ras, agama, gaya hidup, kelompok apapun lah. Oke, jadi bukan cuma teori tapi ada tekniknya ya? Iya, dan misi kita kali ini yaitu bukan cuma meringkas, tapi benar-benar membedah strategi-strategi ini. Kita coba pahami gimana sih logikanya, cara kerjanya secara psikologis, dan tentu aja gimana ini bisa relevan atau mungkin Anda bisa coba terapin gitu di situasi Anda sendiri. Oke, Buku ini juga ngakuin kok, ini bukan solusi instan, bukan tongkat sihir. Tapi ya, langkah-langkah berbasis psikologi buat memulai perubahan. Siap kita bongkar? siap. Mari kita lihat apa aja tekniknya. Oke, teknik pertama yang disorot buku ini, langsung nih agak menantang asumsi umum kita. Judulnya kekuatan emosi. Kekuatan emosi. Biasanya kan kita mikir kalau mau ubah pikiran orang, ya kasih fakta, data, argumen logis gitu kan. Tapi buku ini bilang, senjata utamanya justru bukan itu. Persis. Ini langsung ke intinya nih. Emosi itu seringkali jadi komandan utama lah dalam keputusan kita. Jauh lebih kuat dari logika murni. Data, statistik, itu kan bisa kerasa abstrak ya, dingin gitu, gampang diabaikan. Tapi sentuhan emosional, itu bisa langsung neken tombol yang pas di dalam diri kita. Oh ya, contohnya gimana tuh? Buku ini kasih analogi kuat. Peringatan bahaya merokok yang tulisan dibungkus rokok. Kita tahulah, seringnya ya lewat aja gitu. Bandingin dampaknya sama gambar visual yang, menggugah. Kayak foto paru-paru rusak, atau yang lebih umum, gambar anak kecil nangis di reruntuhan gempa. Itu kekuatan visual dan emosionalnya jauh lebih nusuk kan? Jadi emosi itu kayak jalan pintas ke pusat kendali kita gitu ya. Pengalaman langsung yang visceral, kayak contoh pabrik hotdog itu juga. Tepat sekali. Contoh pabrik hotdog itu ilustrasi bagus banget. Gimana pengalaman indrawi langsung bisa ngalahin data. Buku ini bilang, orang yang lihat langsung proses bikin hotdog dari dekat, kemungkinan besar hilang selera makan hotdog lama deh, nggak peduli data nutrisi atau harga. Kenapa tuh? Karena pengalamannya itu, visualnya mungkin baunya, itu bikin respon emosional negatif yang kuat. Jijik misalnya. Ini bukan analisis rasional, tapi reaksi emosional murni. Jadi intinya, pengalaman visceral itu, yang ngelewatin filter logika kita, bisa langsung nulis ulang cerita emosional kita soal sesuatu, jauh lebih cepat dari statistik. Wah, menarik. Pengalaman langsung yang bikin emosi kuat. Oke, terus gimana ini diterjemahin jadi strategi konkret buat ngurangin prasangka? Contohnya si Erika yang nggak suka imigran itu. Gimana emosi dipakai di situ? Nah, aplikasinya itu geser fokusnya dari debat abstrak soal imigran sebagai kategori, jadi ke pengalaman personal. Jadi daripada kita kasih data kontribusi ekonomi imigran atau statistik kriminalitas yang mungkin udah dia cuekin, strateginya itu fasilitasi pertemuan personal. Ketemu langsung gitu. Iya. Kenalin si Erika ini ke satu individu imigran, mungkin tetangga baru, rekan kerja atau kenalan. Yang kebetulan sukses, punya cerita menarik, kontribusi positif. Kuncinya interaksi manusiawi. Pas Erika mulai interaksi, kenal orang ini sebagai pribadi, punya harapan, khawatir, humor, baik, bukan lagi cuma label imigran, dia dipaksa secara emosional buat hadapin diskrepansi. Maksudnya? Ada konflik antara stereotip negatif di kepalanya sama pengalaman positif nyata di depannya. Ini bukan soal menang argumennya, tapi bangun jembatan emosional yang bisa mulai kikis tembok prasangka. Masuk akal, oke. Jadi bukan ganti data lama dengan data baru, tapi ganti label abstrak dengan hubungan manusiawi yang nyata. Ini kayaknya nyambung nih sama teknik berikutnya yang juga mainin kondisi internal orang. Buku ini bahas gabungan social proof sama cognitive dissonance. Betul. Kedengarannya agak akademis ya, tapi kayaknya ini kita alami sehari-hari nggak sih? Sangat. Banget malah. Coba kita urai satu-satu biar gampang ya. Social proof atau bukti sosial layak, itu kecenderungan alami kita buat ikut-ikutan.
Kita lihat apa yang orang lain lakuin, apalagi orang yang kita kagumi, hormati, atau anggap keren, sebagai panduan buat kita. Oh, kayak influencer gitu ya? Nah, iya. Itu mekanisme psikologis kuat di balik tren fashion, viral di medsos, dan ya itu tadi, pakai seleb di iklan. Kalau idola kita suka sesuatu, kita otomatis mikir, oh mungkin itu bagus. Kita nyari validasi sosial. Oke, itu social proof. Terus yang cognitive dissonance? Nah, cognitive dissonance atau disonansi kognitif, ini rasa nggak nyaman, kayak gatel mental gitu, pas kita punya dua pikiran atau keyakinan yang bentrok. Atau pas kelakuan kita nggak sejalan sama keyakinan kita. Contoh klasik di buku ini, Anda baru beli jam tangan bagus, 5 juta. Puas banget. Besoknya lihat iklan jam sama persis dijual 3 juta. Langsung ada rasa nggak enak kan? Wah, iya pasti. Nyesek dikit. Nah, itu disonansi. Ada konflik antara keyakinan saya pembeli cerdas sama info baru, saya kayaknya kemahalan beli nih. Buat ilangin rasa nggak nyaman ini, otak kita harus ngelakuin sesuatu. Mungkin kita ngerasionalisasi, yang murah pasti KW. Atau ubah keyakinan, oke salah beli, lain kali teliti. Atau malah ngehindar. Cara kita respons, kata buku ini, tergantung juga sama seberapa pede kita pas itu. Oke, jadi social proof itu ikut perenutan, cognitive dissonance itu konflik batin kalau ada yang nggak sinkron. Dua-duanya masuk akal sih. Tapi gimana buku ini gabungin keduanya jadi satu strategi jitu? Apa lemnya gitu? Misalnya buat kasus anak yang punya pandangan jelek soal kelompok lain. Nah, ini bagian cerdiknya. Strateginya itu minta seseorang yang sangat dihormati atau dikagumi sama si anak. Guru favorit, pelatih, idola, anggota keluarga, buat ngobrol pribadi sama dia. Orang ini diminta jelasin kenapa prasangka si anak itu keliru atau nggak adil. Disinilah dua kekuatan tadi kerja bareng. Gimana tuh kerjanya? Pertama, social proof aktif. Kan si anak hormat banget sama pembicara ini. Jadi omongan dia punya bobot. Kedua, cognitive dissonance langsung muncul. Si anak dihadapkan konflik. Orang hebat yang saya kagumi ini kok pandangannya beda banget sama saya soal kelompok X ya, padahal saya yakin banget saya benar. Wah, iya juga ya. Tabrakan itu. Rasa hormatnya ke si toko, nabrak prasangkanya. Ini bikin tekanan psikologis kuat buat ngeredain nggak nyaman itu. Sesuatu harus nyesuaiin diri. Harapannya yang disesuaiin ya prasangka si anak, soalnya mempertanyakan kekagumannya ke si tokoh mungkin lebih susah. Dia jadi kedorong mikir ulang, jangan-jangan saya yang salah selama ini. Wow, jadi pemilihan pembicaranya sama rasa hormat si anak, itu jadi kunci banget ya. Dan buku ini juga nekenin pentingnya timing sama mood pas ngobrol ini ya, nggak asal ngomong aja. Betul sekali. Ada tips tambahan yang krusial nih. Buku ini saranin, obrolan penting ini dilakuin pas targetnya si anak tadi lagi dalam suasana hati yang baik, yang positif. Kenapa harus pas lagi seneng? Karena riset psikologi nunjukin ada korelasi antara mood positif sama peningkatan harga diri sementara dan fleksibilitas kognitif. Pas orang rasa seneng, nyaman, lebih baik soal dirinya, dia cenderung lebih lentur. Lebih gampang nerima kemungkinan dia bisa salah, lebih terbuka sama perspektif baru, nggak terlalu defensif gitu pertahanin keyakinan lamanya. Oh gitu. Jadi, sebelum mulai diskusi sensitif ini, mungkin bisa diawali bikin dia seneng dulu. Bahas rencana liburan kek, pencapaian kecilnya, hobi favoritnya, ciptain kondisi emosional yang reseptif. Itu bisa jadi pelumas penting biar pesennya lebih gampang masuk. Nggak nyangka ya kondisi emosional sepenting itu buat keterbukaan pikiran. Oke, tadi kita ngomongin konflik batin, gara-gara kata-kata orang yang kita hormati. Nah, teknik berikutnya, ini juga mainin ketidaknyamanan psikologis tapi lewat tindakan nyata. Teknik 3, tindakan kebaikan. Ini kedengarannya paling simpel ya, tapi klaimnya kuat juga. Simpelnya itu emang bisa nipu, tapi secara psikologis, ini bisa efektif banget. Logikanya balik lagi ke cognitive dissonance. Susah banget, secara mental, buat terus pertahanin benci atau pandangan negatif kuat ke seseorang yang secara konsisten dan tulus baik sama kita. Apalagi kalau baiknya datang dari orang atau kelompok yang justru kita prasangka. Jadi bikin bingung gitu ya. Kan harusnya jahat nggak suka saya, kok malah baik banget sama saya, nggak masuk akal nih. Makin tulus dan tanpa pamrih baiknya, makin besar disonansi yang ditimbulin. Ada tekanan buat nyelarasin persepsi sama realitas tindakan yang dia terima. Contoh konkretnya di buku gimana? Terus, apa nggak ada resiko ini dianggap manipulasi gitu sama orang yang udah curiga dari awal? Nah, pertanyaan bagus soal persepsi manipulasi.
Buku ini contohin Mr. Jones yang konservatif, nggak suka gaya hidup Peter tetangganya yang dianggap bujangan bebas. Buat jembatan ini nih, Peter disaranin lakuin tindakan baik kecil, tapi konsisten dan tulus. Misalnya, pas badai salju, Peter inisiatif bersihin jalan masuk mobil Mr. Jones tanpa diminta. Terus langsung pergi, nggak nunggu makasih atau basa-basi. Oh, nggak nungguin ya? Itu kuncinya. Buat ngatasin persepsi manipulasi itu ada di dua hal, ketulusan sama tanpa pamrih. Tindakannya dilakuin bukan buat beli simpati atau ngarep balesan. Peter lakuin karena itu hal bener aja sebagai tetangga. Justru pas tindakan baik itu tanpa agenda, dampaknya paling kuat. Mr. Jones mungkin awalnya curiga, tapi kalau kebaikan tulus itu terus ada, tanpa tuntutan, makin susah buat dia pertahanin cerita negatif soal Peter. Disonansinya bakal terus grogotin prasangkanya dari dalam. Jadi ketulusan tindakannya itu senjata rahasianya ya? Oke, dari interaksi 1 lawan 1 gini, kita geser ke lingkup lebih luas. Teknik terakhir, teknik 4, bawa kita ke ranah interaksi kelompok. Ini berdasarkan riset klasik Gordon Allport soal hipotesis kontak. Intinya kan mempertemukan kelompok yang konflik, bisa ngurangin prasangka. Tapi ternyata nggak sesimpel itu ya, ada syaratnya. Tepat sekali. Ini penting banget. Kontak doang nggak cukup. Malah kadang bisa memperburuk kalau kondisinya nggak pas. Gordon Allport dalam risetnya yang sangat berpengaruh itu, dia identifikasi beberapa kondisi kunci. Biar kontak antar kelompok bisa efektif kurangin prasangka, ada 3 syarat utama yang sering ditekankan. Pertama, kelompok yang interaksi harus punya status setara dalam situasi itu. Nggak boleh ada yang dominan atau subordinat jelas, nanti malah nguatin stereotip. Oke, status setara. Kedua, mereka harus kerja bareng buat capai tujuan bersama. Harus ada alasan kuat buat mereka kolaborasi, bukan malah saingan, kecuali saingan antar tim campuran ya. Kepentingan bareng ini nyatuin mereka. tujuan bersama. Terus yang Ketiga, dan ini nyambung sama yang kedua, harus ada kerjasama dan saling ketergantungan. Interdependence. Artinya, suksesnya individu atau kelompok itu tergantung sama kontribusi anggota kelompok lain. Mereka butuh satu sama lain buat sukses. tanpa kondisi ini cuma naruh 2 kelompok beda di ruangan sama ya, mungkin cuma jadi ajang lihat-lihatan dari jauh atau malah makin nebelin batas antar kelompok. Status setara, tujuan bersama, dan saling bergantung. Kedengarannya masuk akal sih teorinya. Gimana contoh penerapannya di lapangan? Kayak yang diceritain di buku gitu? Buku ini kasih contoh klasik dari studi perkemahan musim panas. Ada konselor mau ngurangin gesekan dan prasangka antar anak laki-laki dari latar belakang beda, misal sosial ekonomi atau ras. Apa yang dilakuin konselor cerdik ini? Bukan ceramahin soal toleransi, tapi dia ciptain situasi yang memenuhi syarat hipotesis kontak tadi. Gimana caranya? Dia bentuk tim-tim campuran, anggotanya dari berbagai kelompok latar belakang. Terus tim campuran ini dikasih tugas atau tantangan yang mengharuskan mereka kerjasama buat capai tujuan bersama. Misalnya, kompetisi bangun rakit terbaik buat nyebrang danau, lomba tarik tambang antar tim, atau proyek bareng kayak benerin fasilitas kemah. Dalam aktivitas ini kan status mereka setara. Semua anggota tim, mereka punya tujuan jelas, menang atau selesaiin tugas, dan mereka saling bergantung satu sama lain buat berhasil. Dan hasilnya gimana tuh? Seefektif teorinya kah? Menurut teori dan temuan studi serupa yang dirujuk buku, hasilnya positif banget. Pengalaman berjuang bareng demi tujuan sama, itu secara alami numbuhin kamaradis, rasa persahabatan, solidaritas tim. Anak-anak mulai lihat anggota tim dari kelompok lain bukan lagi sebagai mereka yang asing atau musuh, tapi sebagai kita, sebagai individu dengan kelebihan, kekurangan yang kontribusi ke tim. Wah, jadi ngelihat orangnya ya, bukan kelompoknya lagi ya. Iya, stereotip dan prasangka lama mulai nggak relevan pas mereka lihat langsung kompetensi, kebaikan, atau kelemahan individu di luar label kelompoknya. Saling ketergantungan buat sukses itu kunci kuat banget buat runtuhin tembok you versus them. Mereka belajar hargain orang berdasarkan kontribusi dan karakternya, bukan lagi asal kelompoknya. Baiklah, jadi kalau kita rangkum cepet nih dari bab 5 ini, ada 4 pendekatan psikologis utama yang ditawarin buat coba bongkar prasangka di orang lain, ya. Pertama, sentuh emosinya. Pakai pengalaman personal yang menggugah, bukan cuma data. Kedua, manfaatin kekuatan pengaruh sosial dari figur panutan dan ciptain guncangan internal lewat konflik batin atau cognitive dissonance. Ketiga, lakukan tindakan kebaikan yang tulus tanpa pamrih.
biar aksi nyata yang bicara. Keempat, kalau bisa, rancang interaksi antar kelompok yang memenuhi syarat, status setara, tujuan bersama, dan kerjasama yang saling butuh. Nah, itu dia rangkuman strategi psikologis dari bab 5 buku How to Change Anybody. Pendekatannya menarik ya, fokusnya kuat ke perubahan persepsi lewat jalur emosi, hubungan personal, sama interaksi langsung yang dikondisikan. Beda gitu rasanya sama sekedar adu argumen atau sodorin fakta aja. Iya, dan penting banget buat kita garis bawahi lagi ya apa yang buku ini sendiri tekenin di awal bab. Ngubah prasangka, apalagi yang udah berakar dalam, mungkin dianut bertahun-tahun, itu bukan kerjaan semalam. Ini proses kompleks, seringkali lambat, dan butuh sabar sama konsisten yang luar biasa. Teknik-teknik ini ya alat bantu, kerangka kerja lah, berdasarkan prinsip psikologi yang valid, tapi bukan mantra sihir. Bukan jaminan ya? Bukan. Keberhasilannya di dunia nyata bakal tergantung banget sama konteks, individunya, dan ketulusan upayanya. Anggap ini pendekatan sistematis yang bisa dicoba, bukan jaminan hasil instan. Oke. Dan sebagai penutup diskusi kita nih, ada satu pemikiran lanjutan yang muncul dari semua ini. Sesuatu yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Sepanjang pembahasan kan fokus kita sesuai bukunya gimana kita bisa coba ubah orang lain. Tapi gimana kalau kita putar cerminnya 180 derajat? Maksudnya? Seberapa sering sih kita benar-benar luangin waktu buat jujur periksa prasangka-prasangka kita sendiri? Yang mungkin ngumpet di alam bawah sadar, yang nggak kita akui, atau malah kita yakini sebagai objektivitas padahal bias. Wah, refleksi diri ya jadinya. Iya. Mungkinkah prinsip yang sama ini terhubung secara emosional sama kelompok lain versi kita, aktif cari pengalaman langsung yang nantang asumsi kita, kolaborasi sama orang yang beda dari gelembung kita, bisa kita terapin ke diri sendiri, bukan buat ubah orang lain, tapi buat perluas wawasan kita sendiri dan kikis bias tersembunyi yang mungkin kita bawa tanpa sadar. Itu pertanyaan yang dalam dan bagus banget buat dipikirin masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang strategi mengatasi prasangka dari bab 5 buku David J. Lieberman. Semoga ada percikan wawasan atau ide baru yang bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.